Halo semua, apa kabar? Aku Lenel Sakira. Pernah gak sih kalian ngerasa di kelas tuh kayak, kok aturannya gini banget? Atau, hmm, kok aku dihukum cuma gara-gara aku gak ngumpulin satu tugas? Rasanya kayak semua aturan tuh datang dari atas dan kita sebagai murid cuma bisa nurut aja. Chaos, bising, kadang bikin cemas. Nah, hari ini aku mau spill the tea soal satu model manajemen kelas yang menurut aku literally a game changer. Namanya model Glaser. Basically model ini tuh digagas oleh seorang psikiater Amerika namanya William Glaser. Nah, inti dari teorinya tuh simple banget, tapi di perilaku yang baik datang dari pilihan yang baik, bukan karena dipaksa atau diancam hukuman. Mind blowing kan? Yuk kita bedah. Oke, jadi menurut Glaser kita semua termasuk murid di kelas itu punya 4 kebutuhan dasar yang harus banget terpenuhi biar bisa function dengan baik. Ibaratnya tuh kayak main karakter di game, kita butuh item ini biar nggak error. Yang pertama, rasa sayang dan diterima. Kita semua butuh ngerasa jadi bagian dari komunitas, punya teman, dan diterima apa adanya. Gak ada yang suka dikucilin kan? Nah, yang kedua, kekuasaan dan pencapaian. Ini bukan soal jadi diktator ya guys, tapi lebih ke perasaan diakui, ngerasa kompeten dan bangga sama hasil kerja kita. Nah, yang ketiga, kebebasan. Kita butuh ruang buat bikin pilihan sendiri, entah itu milih topik presentasi atau ngerjain tugas. Nah, yang keempat, belajar juga harus seru. Kalau suasananya asyik, materi juga jadi lebih gampang masuk ke otak. Nah, Glaser percaya kalau salah satu dari 4 kebutuhan ini nggak terpenuhi, disitulah masalah perilaku mulai muncul. Murid jadi cari perhatian, ngeganggu teman, atau males-malesan, bukan karena mereka nakal ya, tapi karena kebutuhan dasarnya kosong. Nah, di model Glaser ini, guru itu perannya bukan kayak polisi yang bisa siap sedia dengan hukuman. Guru di sini itu lebih kayak fasilitator atau coach ya. Jadi tugas utamanya itu menciptakan lingkungan kelas di mana murid bisa memenuhi 4 kebutuhan dasar tadi. Caranya gimana? Pertama, guru ngajarin aturan kelas secara eksplisit, tapi fokusnya adalah kenapa aturan itu penting buat kebaikan bersama. Kedua, guru bakal ngasih banyak banget kesempatan buat siswa belajar bikin pilihan yang rasional dan positif. Misalnya, ada proyek, siswa dikasih pilihan mau tentang apa. Nah, dan yang paling aku suka dari model ini adalah kebijakan tanpa alasan atau no excuses. Tunggu. Jangan panik dulu. Ini bukan berarti guru jadi galak dan gak mau dengerin. Maksudnya adalah ketika seorang siswa bikin pilihan yang salah, misal nih, gak ngerjain PR, fokusnya bukan pada kenapa kamu gak ngerjain, tapi lebih ke, oh itu pilihan yang kamu buat. Nah, jadi apa yang akan kamu rencanakan untuk kedepannya? Fokusnya itu langsung ke solusi, bukan nyari-nyari kambing hitam. Ini ngajarin kita buat bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. It's a life skill, coy. Nah, terus ada juga yang namanya class meeting atau rapat kelas. Ini kayak sesi curhat bareng satu kelas dipimpin guru buat ngebahas masalah yang ada dan cari solusinya bareng-bareng. Jadi semua suara didengar dan semua merasa jadi bagian dari komunitas. Jujur, aku suka banget model ini ngubah paradigma total dari yang tadinya kelas itu soal guru versus murid atau aturan versus hukuman, jadi soal kolaborasi dan pertumbuhan bareng-bareng. Ini bukan cuma soal disiplin biar kelas tenang, tapi soal ngebangun karakter dan ngajarin skill pengambilan keputusan yang bakal kepake seumur hidup. Tapi model ini juga punya tantangan ternyata. Gurunya harus super kreatif, bikin pembelajar yang bisa memenuhi 4 kebutuhan dasar tadi. Dan mungkin ini lebih cocok buat kelas yang udah punya fondasi yang kuat, yang baik ya, bukan untuk kelas yang situasinya udah zona merah. All in all, model Glaser ini adalah investasi jangka panjang. Mungkin gak ngasih hasil instan, tapi efeknya bisa ngebentuk kita jadi individu yang lebih baik. Itu luar biasa banget. Ini bukan cuma tentang ngatur kelas, tapi tentang memberdayakan manusia di dalamnya. Gimana menurut kalian? Apa model ini bakal works di kelas kalian atau kalian punya pengalaman lain? Coba drop pendapat kalian di kolom komen bawah ya, kita diskusi bareng. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.